Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. kembali dengan saya Ernis Nita, calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 2 Enok Kabupaten Indragiri. Saat ini saya bersama dengan Bapak Tengku Said Basirun. Beliau adalah kepala sekolah SMP Budidaya Pulau Palas. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Ibu Erni. Apa kabarnya sekarang Pak? Kabar sangat sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. Ini Pak, saya ada tugas calon guru penggerak modul 3.1 ini tentang mewawancarai kepala sekolah berhubungan dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika ataupun itu bujukan moral, Pak ya. Di sini saya tahu Bapak sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, semenjak jadi guru, bahkan sudah lama menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Budaya Pulau Palas. Tentu banyak sekali hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang Bapak alami dan juga dalam pengambilan keputusan. Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa Pak ya, dalam setiap pengambilan keputusan ataupun kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika gitu. Nah di sini langsung dengan pertanyaannya Pak. Menurut Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi begitu mengenai kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika ataupun termasuk bujukan moral, itu bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini saya berjumpa dengan anak didik saya dulu sekarang jadi guru. Wah, ini dia. Pertanyaannya tentang mengambil tindakan. Ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral gitu? Ya, kalau ambil tindakan selaku misal sekolah SMP dengan sekolah lain tidak sama. Kalau sekolah kan kalau masalah etika atau ada anak-anak itu kan langsung bertindak ke sekolah langsung. Kenapa kan kita istilahnya namanya swasta kan ada BP pun tetapi tetap mengambil juga. Kenapa? Saya rasa mungkin lebih langsung ketemu masalahnya, langsung ke pokoknya, langsung kita selesaikan. Jadi maka sebab itu pengambilan tindakan tentang moral itu tindakan yang terjadi di sekolah ya terhadap anak maksudnya ya. Begitu ada kejadian siswa, apakah siswa itu bermasalah dengan anaknya yang berkaitan dengan dia merokok atau dia terhadap kawan lawan jenisnya, kepala sekolah langsung mengambil tindakan. Benar saya itu. Ya. Ya Pak, jadi Bapak tadi mengatakan dengan mengidentifikasi itu ketika ada terjadi dengan benar berarti itu dilema etika, dan apabila itu ada pelanggaran hukum itu berarti termasuk dalam bujukan moral Pak ya. Nah kemudian di sini Pak, bagaimana Bapak untuk menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah itu dalam kasus-kasus ada yang mempunyai dilema etika ini dan juga mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan? Ini menarik ini. Kalau berbicara mengambil tindakan, tindakan itu kan tidak bisa. Ini kalau masalah berat nih, kalau masalah berat kan tidak bisa tindakan itu kepala sekolah. Tindakan itu harus bersama-sama. Kepala sekolah merumuskan dulu pada guru-guru ini bagaimana anak ini nih. Kita masalah yang berbahaya nih kalau diapakan. Bagaimana apakah tindakan kita langsung tindakan tegas berhenti atau apa solusinya? Jadi ya, dulu dimusyawarahkan dulu. Nah, dimusyawarahkan dengan guru-guru, nanti baru ambil keputusan. Tapi kalau masalah yang biasa-biasa saja, kepala sekolah senantiasa hadir mengambil tindakan. Ambil tindakan dan penyelesaian tuntas semuanya. Tapi ada hal-hal yang tidak memungkinkan kepala sekolah untuk memutuskan. Tapi ada masalah yang sangat berbahaya, tidak bisa ambil sendiri, harus dikumpulkan dulu para guru-guru, kemudian baru diputuskan. Tuh. Terima kasih, sangat menarik sekali Pak ya dalam identifikasi tersebut, adanya musyawarah terhadap guru dan juga wakil kurikulum. Nah di dalam hal untuk pengambilan keputusan tersebut tentu ada langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan gitu? Ada enggak gitu langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, pertama mengambilkan itu berdasarkan musyawarah. Dan kemudian baru nanti kepada yang terdakwa, bahasanya itu terdakwa, tidaklah kita langsung putuskan walaupun dalam keputusan bersama itu harus beginikan. Tetapi ada lagi, mungkin ada yang perlu kita sampaikan kepada yang terdakwa, kita beri nasihat lagi, kita panggil orang tuanya, kita beri pandang ke orang tuanya,
Jadi itu. Jadi keputusan bersama itu ada kaitan orang tua yang kita panggil. Setelah itu baru nanti seperti perjanjian gitu. Dari perjanjian itu apabila melanggar nanti baru didiskan. Cara mengediskannya tidak boleh diberhentikan gitu saja. Karena sebab itu lama-lama sekolah ini kan makin baik perilakunya. Kenapa? Saya rasa itu. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Kemudian dalam hal berarti tadi ada yang dilibatkan Pak ya, orang tua, siswa dan juga. Nah, dalam hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Dilema etika. Iya. Hal-hal apa saja? Kalau hal-hal dilema etika sedikit aja masalah sekolah ini kita ambil tindakan. Ya, salah satu kejadian-kejadian biasalah. Biasanya kadang-kadang mereka laki-laki mengganggu kawannya, ya kan? Misalnya mengganggu biasalah. Tapi ada aduan, Pak, saya dipukulnya Pak, kuat apa enggak? Enggak Pak, pegang gini, ya udah tak boleh gak gitu, bahasa gitu. Maka sebab itu kejadian yang nama di sekolah itu, kejadian itu kalau kita mau teliti banyak tetap. Ya selesai gitu. Oke, jadi Bapak tadi dengan menganalisis terlebih dahulu persoalan-persoalan tadi Pak ya, baru mencari solusinya bagaimana untuk menyelesaikannya Pak ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Oh, tantangan? Iya. Kalau tantangan sebenarnya kalau selama saya jadi pemimpin, ini kalau tantangan ini memang tantangannya mereka katakan iya tapi nyatanya tidak. Itu dia, misalnya kenapa gini tidak boleh nih, gini tidak boleh kan, harusnya gini, tidak boleh itu tuh. Ya Pak, gua tak buat lagi Pak. Tiba-tiba besok ya buat. Tantangan itu aja. Jadi kadang-kadang tantangan seperti itu harus rutinitas. Sedikit aja tegur sehingga mereka lama-lama akan jadi baik, lama-lama akan jadi bagus. Jadi artinya dia perlu proses lah. Ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai setahun dia akan sadar, akan lebih bagus dia. Tapi perlu tindakan. Tantangannya tetap hari ini kita berikan perjanjian, besok akan berubah. Biasalah semua sekolah gitulah. Semua anak-anak gitu yakin dan percaya lah. Ya kan? Namanya berita ini dia bertobat juga kan, tapi tidak tobat nasuhar ya. Gitu. Ya, oke. Jadi tantangannya tadi ketika kita ingatkan mereka hari ini ya mengikuti, kemudian besok dia mengulangi. Nah, itu dia. Tapi dia tetap tidak merubah sedikit lah. Ya. Tadi Pak ya. Betul. Oke. Nah, kemudian ketika dalam ada gitu waktu atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dalam penyelesaiannya gitu Pak, apa memiliki jadwal atau bagaimana gitu? Kalau jadwalnya pas kejadian begitu ambil waktu. Misalnya di lokal nih pas ribut gitu, langsung cari siapa yang ribut, mana orangnya, ini Pak, ngapa dia gini Pak, berempor, masuk ke lokal. Nah, dia masuk kantor. Jadi waktunya begitu ada kejadian, begitu kita panggil. Jadi kita tak nunggu lagi pakai waktu, enggak perlu lagi. Langsung panggil lain kali jangan main handphone. Mana handphone di sini? Ya kan? Jangan bawa handphone lagi, mulai besok jangan bawa. Kalau dibawa suruh orang tua ngambil. Gitu tuh. Jadi tindakan kita itu langsung tindakan aja. Begitu panggil kantor selesai. Ada kejadian begitu. Jadi tidak ada lagi nanti pulang ya, waktu enggak. Tindakannya begitu langsung bergerak gitu ya. Gitu ya nih. Iya. Kemudian berarti tadi Bapak mengatakan bahwa langsung Pak ya dipanggil ketika kejadian langsung dipanggil tanpa adanya jeda ataupun tidak menunggu. Nah, dalam hal ini ada tidak Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini Pak? Yang membantu gitu, yang mempermudah dalam penyelesaian. Ini mempermudah. Ini kan biasa, kadang-kadang kan hal-hal begini kita sudah bicara guru-guru, tapi kan tidaklah resmi lah bicara. Misalnya bicara guru nih, aduh, yang satu ini kayak agak lain buatnya, jadi respon. Oh iya, harus gini Pak Teguh, gini Pak Teguh, gitu kan bahasanya. Nanti ada guru nyampaikan, Pak Teguh, anak-anak itu kalau boleh sekolah, boleh G3. Tapi kalau resmi itu paling tinggi waktunya rapor kumpul, sampaikan. Kalian gini, nah, gitu kan. Kalau yang ini kan tidak, karena juga permasalahan kita memikirkan dengan sekian puluh kepala, ya kan? Jadi memikirkan kan, oleh karena juga saya orangnya rutinitas sini, yang paham dengan jiwa anak-anak, udah selesai itu.
ya kan? Tetapi kalau saya jarang masuk di sini, tak selesai ya, tak tahu anak-anaknya apa, tak tahu dengan dia. Nah, maka bedanya kita yang sering masuk setiap hari, kita yang sering berhubungan dengan anak, otomatis makin lama berhubungan dengan anak, makin ilmu kita makin dalam tentang ilmu anak. Itu udah dijamin tuh. Karena macam mana setiap hari dia tahu ini Pak saya tidak apa Pak, apa besok saya hilang Pak, tak ada. Wah ini wajah bohong nih. Ada betulnya. Mana dia? Ambil bukunya. Buku. Ini apa nih? Bohong. Jadi kenapa kita tahu dia anak yang bohong? Salah satunya adalah kita bergaul dengan mereka. Salah satunya itu. Jadi maka sebab itu kalau untuk bahasa resmi betul kita kumpul dengan tidak lah. Kita kan biasa-biasa aja. Berarti guru dan duduk sini dia cerita. Pak anak tuh ini Pak. Yang ini Pak anak susah nih Pak. Gini. Oh iya ya. Siapa orang tua? Gitu aja. Tidak resmi, tidak ada. Kita besok rapat untuk minta tidak. Karena artinya kita kan sekolah yang swasta itu, dan untungnya kepala sekolah itu banyak berbuat, itu aja. Kalau tidak banyak berbuat, ini berbahaya sekolah ini. Anak-anak pun akan berbahaya juga. Ya kan? Saya rasa mungkin itu. Iya. Oke, di sini Bapak mengatakan tadi dalam membantu itu adalah salah satunya orang terdekat di stakeholder yang ada di sekolah, Ya. guru, Pak ya. Ya, Oke. betul. Nah, dalam hal ini Pak, yang ya dah banyak Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Sebenarnya dari segi keputusannya sangat banyak, betul. Banyak. Mendapat ilmu ini kan bukan dari anak. Saya banyak dapat pengalaman dari anak ini. Kalau tidak dari anak, saya tak tahu juga mengatasi bagaimana mengatasi orang. Ya kan? Dari anak lah saya bisa mengatasi orang. Dari anak lah saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang apa. Nah, jadi kalau bicara masalah pengalaman ya sangat banyak. Kalau saya hitungnya susah menghitungnya. Karena setiap hari aja sudah ada pengalaman sama anak-anak. Setiap hari aja. Begitu saya datang saja, kadang-kadang ada anak lari. Ngapa lari sebentar? Ngapa lari gitu bahasa saya. Ngapa nih? Takut suruh. Nah, salah satunya kan. Jadi setiap hari saya jumpa anak, setiap hari saya dapat ilmu yang tidak bisa saya hitung. Setiap hari mereka apel, setiap hari saya berikan nasihat pada mereka. Setiap hari ada masalah, setiap hari saya selesaikan. Artinya dari pengalaman itu sangat biasa. Artinya pengalaman ini dipraktekkan kepada umum. Jadi dia, kenapa? Menyelesaikan masalah bermacam-macam hal. Setiap hari dengan saya ada masalah, setiap hari. Kadang-kadang masalahnya dia kadang-kadang berlari-lari aja, dilapor. Pak dia kejar saya, padahal biasa lah dulu kawan. Jadi kalau bisa pengalaman sangat banyak ini susah dibilangkan, tetapi pengalaman sangat banyak. Pengalaman guru itu, kalau kepala guru itu banyak pengalaman guru itu, hebat guru itu karena muridnya. Kalau seandainya gurunya cuma ngajar saja, ya kan, tidak dekat dengan siswanya, saya rasa tidak ada jalan dia itu akan menjadi pengetahuannya dalam. Enggak, pengetahuan dalam karena dia dekat sama siswa. Karena dia suka main-main dengan siswa juga, kan? Suka bercerita tentang nasihat-nasihat gitu kan. Saya rasa itu kan ya. Oke, jadi dalam pembelajaran yang Bapak petik tadi dari pengalaman itu banyak sekali Pak ya hal yang ditemukan dengan adanya dekat dengan siswa, dengan banyak permasalahan yang kita temukan pada siswa, maka banyak juga hal-hal atau keputusan pertimbangan yang kita dapatkan Pak ya. Itu merupakan pembelajaran dalam kita mengambil keputusan. Yeah. Terima kasih Pak, mungkin itu saja percakapan wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan pada hari ini. Terima kasih. Sekian wawancara kita pada hari ini dengan Bapak Tengku Said Basirun Ishum. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Budidaya Pulau Palas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dari hasil wawancara bahwa analisis dan refleksi didapat, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah beliau memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan dan belum sepenuhnya memahami paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Beliau mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai kebajikan dan keputusan tetap melalui musyawarah rekan guru jika permasalahan itu melibatkan orang banyak.
Permasalahan atau perbedaan yang muncul berdasarkan hasil wawancara saya, ada persamaan di antaranya adanya tahap identifikasi masalah, kemudian mendiskusikan dengan pihak yang terlibat, baru pengambilan keputusan dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau masalah itu tidak terlalu rumit, namun kalau sudah banyak yang terlibat, maka akan diadakan musyawarah untuk pengambilan keputusan. Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah, dan masalah diselesaikan secara insidental. Adapun rencana pengambilan keputusan ke depannya, berdasarkan hasil wawancara saya, beliau akan menganalisis terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan secara langsung dan juga secara musyawarah. Jika permasalahan itu terlalu rumit, maka melibatkan pihak berwenang. Dalam pengujian yang dilakukan cenderung berdasarkan prinsip rasa peduli. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas, saat menyelesaikan kasus yang dihadapi murid berdasarkan paradigma dan prinsip, dan mengujinya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Padupai dari